Pemirsa, massa dari para aktivis perempuan menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Rabu siang. Mereka menuntut rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual segera disahkan. Memperingati Hari Pergerakan Perempuan Indonesia, massa dari jaringan pembela hak wanita korban kekerasan seksual berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Massa membawa bunga mawar dan poster bertuliskan maraknya kasus kejahatan seksual. Dalam orasinya, massa menuntut DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebab kejahatan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang tak bisa ditoleransi. Kesalahpahaman ya terkait dengan RUU TPKS yang sering dibilang dia mempunyai tujuan yang lain selain dari menghapus kekerasan seksual itu sendiri. Jadi saya pikir itu adalah ketika ada fraksi yang masih menolak, saya pikir mereka gagal paham begitu terhadap substansi RUU penghapusan kekerasan seksual itu sendiri. Hingga kini terdapat satu fraksi DPR yang menunda disahkannya RUU TPKS dan satu fraksi lainnya menolak. Massa berharap pada sidang awal Januari 2022 mendatang, RUU TPKS segera disahkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aktivis HAM menggelar unjuk rasa terkait kasus dugaan bullying antar napi yang terjadi di Lapas Pontianak. Massa meminta Kemenkumham untuk mengusut tuntas kasus perundungan terhadap napi yang videonya viral di media sosial. Viralnya aksi bullying yang diduga dilakukan napi Lapas Pontianak, Teddy Farizal, kepada napi lainnya, Ersa Bagus Pratama, disoroti para aktivis HAM yang menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Gambir, Jakarta. Mereka meminta Menkumham RI Yasona Lauli turun tangan untuk mengusut tuntas kasus tersebut, agar bullying antar napi tidak kembali terulang. Yang mana terjadi bullying terhadap oknum secara person yang indikasi kuat dilakukan oleh Teddy selaku gerbong narkoba dan diaminkan oleh Lapas Pontianak. Jadi hari ini kami dari Komite Mahasiswa Pemuda datang ke depan, seharusnya di Kemenkumham, tapi kami diarahkan ke sini. Datang di sini untuk mempertegas bahwa Teddy sebagai gerbong narkoba itu sudah tidak pantas lagi berada di Lapas 2 Pontianak. Segera dipindahkan ke Nusa Kambangan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, karena kita bullying terhadap napi Ersa Bagus Pratama yang diduga dilakukan anak buah Teddy Farizal. Napi Ersa disiram berulang kali dengan air comberan. Namun Kepala Lapas Pontianak membantah aksi Teddy terhadap Ersa bukanlah bullying. Peristiwa dimandikannya Ersa sebagai bentuk rasa syukur Ersa atas kasasi hukuman mati menjadi pidana penjara 18 tahun. Kasus salah transfer uang ke rekening oleh individu atau bank bukanlah hal baru. Terkait kasus salah transfer ini, seorang nasabah prioritas menggugat salah satu bank BUMN sebesar 1 triliun rupiah pasca dikriminalisasi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang transfer dana. Disampaikan kuasa hukumnya, gugatan tersebut dilayangkan atas kerugian material dan imaterial akibat kasus salah transfer yang menyebabkan kliennya dijadikan tersangka. Kuasa hukum menyayangkan kenapa kliennya yang merupakan nasabah prioritas punya itikat baik, konsisten melapor dan bertanya saat bank melakukan salah transfer justru dikriminalisasi. Sidang pertama gugatan tersebut dijadwalkan digelar pada hari ini, tanggal 23 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kompensasi rumusnya adalah di dalam peraturan Bank Indonesia itu dinyatakan bahwa Pemirsa, ratusan kader PDI Perjuangan berunjuk rasa di Gedung Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara usai 2 kadernya divonis 10 bulan penjara. Mereka berupaya menerobos masuk ke gedung pengadilan. Ratusan kader PDI Perjuangan memaksa masuk ke gedung Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Mereka berupaya menerobos pintu gerbang meskipun sudah dihalau polisi yang berjaga.
Akhirnya kader PDIP ini berhasil masuk ke dalam ruang sidang. Massa kemudian menyampaikan protes kepada majelis hakim. Sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mencoba mengejar hakim. Mereka tidak terima dua rekannya yakni Yudi Susanto dan Rudianto divonis 10 bulan penjara atas kasus pembongkaran bangunan ilegal. Dalam hemat kami juga saat ini juga masih keberatan bahwa dalam proses dan fakta hukumnya tidak ada ditemukan bukti-bukti bahwa kedua kader PD Perjuangan ini terbukti bersalah. Bahkan ada satu tidak terbukti ada di tempat. Sebelumnya jaksa menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Sementara pasca kericuhan polisi memperketat pengamanan di lokasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, vaksinasi anak umur 6 hingga 11 tahun yang digelar di Kelapa Gading, Jakarta diwarnai histeris peserta yang takut divaksin. Vaksinasi anak yang digelar TNI Angkatan Laut Lantamal 3 bersama Yayasan Hang Tuah diwarnai histeris peserta yang takut disuntik atau divaksin. Vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun digelar di SD Plus Hang Tuah 6, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Sebanyak 355 anak TK hingga SD menerima suntikan vaksin Sinovac. Orang tua serta petugas berusaha membujuk peserta vaksin agar tidak takut. Vaksinasi digelar untuk memutus penyebaran COVID-19. Udah selesai. Udah. Sekarang enak nggak? Sekarang udah nggak? Iya. Sekarang gimana? Enak. Gitu. Tadi takut ya sama jarum suntik? Iya. Sempet takut? Nah pas udah disuntik, nggak sakit ya? Iya. Teman perih. Juga kegiatan ini adalah menindaklanjuti program pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. Sementara itu, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut menggelar donor darah di Gedung Mulyadi, Kodik Latal, Surabaya, Jawa Timur. Donor darah yang bekerjasama dengan PMI ini menargetkan 4.000 kantung darah. Donor darah digelar untuk mengatasi kekurangan stok darah di PMI Bangkalan dan PMI Gresik, Jawa Timur. Selain di Gedung Mulyadi, donor darah juga digelar di Gedung Agung Puslat Diksar Mit Juanda, Sidoarjo untuk menghindari kerumunan. Donor darah yang diikuti ribuan peserta ini digelar di 2 tempat serta dibagi beberapa gelombang. Ya pemirsa, untuk memenuhi target hingga 70% vaksinasi COVID-19 terus digencarkan di sejumlah daerah. Di Bengkulu, vaksinasi massal digelar di pasar tradisional, sementara di Bali disediakan sentra khusus bagi anak berusia 6 hingga 11 tahun yang memiliki riwayat penyakit komorbid. Rumah Sakit Daerah Mangusada, Badung, Bali menjadi sentra vaksinasi khusus anak berusia 6 hingga 11 tahun yang memiliki riwayat penyakit komorbid kronis. Anak-anak yang divaksin memiliki penyakit komorbid beragam, seperti penyakit jantung bawaan, diabetes mellitus atau autoimun beresiko tinggi. Sejak dibuka 2 hari yang lalu, jumlah anak yang divaksin di sentra khusus ini sekitar 10 hingga 20 anak per harinya. Tidak berbeda dengan vaksinasi pada umumnya, setiap anak juga wajib melalui proses screening ketat sebelum divaksin. Mengapa kami di Mangusada adalah kalau ada teman-teman di sekolah yang umur 6-11 tahun ada punya riwayat penyakit, misalnya penyakit jantung, penyakit ginjal, atau penyakit-penyakit yang lain terhadap dirinya, maka kami sarankan dia itu untuk bervaksinasi di Mangusada. Karena di Mangusada itu persiapan untuk terjadi sesuatu potensial terjadinya shock anafilaktik itu kami sudah siap ada di Mangusada.
Capaian vaksinasi bagi anak berusia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Badung hingga kini telah menembus 17% dengan total 57.201 anak. Injeksi vaksin dosis pertama ditargetkan tuntas pada 28 Desember 2021 mendatang. Vaksinasi massal untuk masyarakat digelar di Pasar Tradisional Pasar Minggu, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Kabinda Bengkulu, Pambudi Cahyowidodo menjelaskan, selain mendatangi pasar, vaksinasi juga secara door-to-door ke rumah warga menyasar para lansia. Untuk mendorong percepatan vaksinasi agar terbentuknya herd immunity, dosis yang disediakan berjumlah 2.370 dosis. Usai divaksin, warga juga mendapat bantuan sembako. Tim Liputan iNews melaporkan. Target vaksinasi 70% hingga akhir tahun membuat Kabupaten Padang Pariaman menggenjot vaksinasi massal. Warga antusias setelah mendapat sosialisasi manfaat vaksinasi melawan virus corona. Gebiar vaksinasi yang digagas pemerintah Sumbar Pasar Modal dan Ikatan Alumni ITB disambut antusias warga. Mereka yang datang dari berbagai daerah memadati halaman Polres Padang Pariaman. Seorang remaja mengaku takut tetapi setelah tahu manfaatnya, ia datang untuk divaksin. Biasanya kan isu-isunya kalau vaksin ini bermasalah, dan ternyata dilihat lagi nggak ada gitu. Pelaksanaan vaksinasi dihadiri langsung Wakil Gubernur dan sejumlah bupati. Menurut Wakil Gubernur, mereka senang dengan kerjasama ini karena cakupan vaksinasi di Padang Pariaman masih di bawah 50%. Tetapi Wagub optimis target 70% akan teratasi hingga akhir tahun nanti. Jadi insya Allah dapat Pak, udah 63 kan, kurang 7%, bisa lebih kurang 9 hari. Ya, sampai dengan 31 kan, masih ada 9 hari, bisa lah insya Allah. Kalau untuk vaksin aman Pak ya? Dosis vaksin aman ya? Aman. Kalau stok aman. Ini saatnya kita membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan percepatan dari vaksinasi, presentasi vaksinasi. Mengingat Sumatera Barat ini termasuk yang agak tertinggal ya. Nah, kemudian saya berkoordinasi dengan Ketua Ikatan Alumni ITB Sumatera Barat, Uni Profesor Marlina ini yang ada di sebelah saya. Sentra vaksinasi SRO Pasar Modal ini akan berlangsung selama sepekan di 5 kabupaten. Panitia menyiapkan 200.000 dosis untuk mengejar cakupan vaksinasi di Sumatera Barat. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemenuhan kebutuhan darah menjadi tantangan berat di masa pandemi COVID-19. Kekhawatiran terinfeksi COVID-19 membuat sebagian besar warga tidak lagi rutin mendonorkan darahnya. Untuk itu, MNC Peduli bersama Palang Merah Indonesia ke Kota Depok kembali menggelar donor darah untuk memenuhi ketersediaan darah di masa pandemi. Padatnya aktivitas pekerjaan tidak menyurutkan niat karyawan MNC Group untuk mendonorkan darahnya dalam program bertajuk MNC Love Donation. Acara yang merupakan agenda rutin ini merupakan kerjasama antara MNC Peduli dengan Palang Merah Indonesia Kota Depok. Kegiatan donor darah kali ini dilakukan di kawasan MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kedua sih ini baru. Setelah donor darah sih ya semoga lebih sehat, lebih segar, lebih enteng badannya. Hari ini pendaftaran rencana 300. Ayo untuk masyarakat bantu teman-teman di rumah sakit yang membutuhkan darah, karena apalagi di masa yang masih pandemi ya, stok agak menurun drastis. MNC Peduli akan terus menggelar aksi sosial ini untuk mewujudkan kepedulian kepada sesama. Selain itu, donor darah juga bagus untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Harapannya MNC Peduli bisa terus membantu masyarakat dalam segala macam hal ya, dan mungkin donor darah ini hal yang sangat simpel tapi juga semoga bisa bermanfaat. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap akan lebih banyak pihak yang tergerak karena setetes darah kita dapat menyelamatkan sesama. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Eri Rebeka, iNews melaporkan.
TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat menggelar latihan gabungan di Teluk Carigi, Parairan, Lampung. Dengan latihan tempur ini diharapkan kemampuan prajurit TNI dapat meningkat dalam menjalani operasi militer. Tiga tank jenis Anoa serta sejumlah kendaraan tempur bersiaga membantu dalam perebutan wilayah operasi militer. Peningkatan kemampuan prajurit menjadi hal yang ditekankan lantaran dapat menjadi poin penting mendukung operasi militer dengan alutsista yang tidak terlalu canggih. Dalam penutupan latihan operasi pendaratan administrasi di Teluk Carigi, Perairan Lampung, prajurit marinir TNI AL melaksanakan perang tempur daratan sebelum pasukan TNI Angkatan Darat memasuki medan peperangan. Panglima Kolonel Min Laksda Erwin Alde Dharma berharap usai melakukan latihan bersama ini dapat meningkatkan soliditas antar matra ketika perang sungguhan terjadi. Melaksanakan kegiatan latihan yang fungsinya adalah untuk meningkatkan dan menajamkan profesionalisme kita. Kita juga melaksanakan kegiatan yang membawa dampak manfaat sosial bagi masyarakat di sekitar tempat latihan kita. Usai melakukan latihan operasi militer, Kolonel Amil menggelar bakti sosial kepada masyarakat maritim sekitar perairan Lampung dengan memberikan sejumlah peralatan sekolah dan sembako. Dari Teluk Carigi, Lampung, Muhammad Ardi, Guntur Zulkarnadi, iNews memberitakan. Kawasan Ancol akan menjadi lokasi kegiatan Formula E World Championship 2022. Alasan Ancol menjadi lokasi ajang balapan Formula E pada Juni mendatang karena dinilai dinamis dan sebagai ikon Jakarta. Hello to all Formula E fans, supporters and partners in Indonesia. That Formula E will be racing on the streets of Jakarta. Teka-teki mengenai lokasi Formula E Jakarta 2022 terjawab sudah. Ancol resmi ditunjuk sebagai lokasi perhelatan Formula E World Championship 2022 berdasarkan keputusan dan asesmen Formula E Operations dan Federasi Otomotif Internasional. Kawasan Ancol dipilih lantaran tidak akan mengganggu fasilitas umum seperti pemilihan lokasi sebelumnya di Gelora Bung Karno maupun kawasan Sudirman. Kenapa mesti pilih Ancol? Karena pertama, Ancol adalah tempat yang dinamis, yang ikoniknya Jakarta, dan tempat tidak mengganggu prasarana masyarakat. Panjang sirkuitnya memang formal itu panjangnya maksimal tidak bisa lebih dari 2,5 kilo untuk sirkuitnya. Dan pada saat kemarin survei juga beliau bilang bahwa ini akan menjadi salah satu sirkuit yang terbaik untuk Formula E karena di beberapa tempat akan ada perubahan elevasi yang mana ada sedikit naik, sedikit turun, dan juga ada sedikit ada tikungan fast corner, ada slope. Pembangunan sirkuit Formula E rencananya akan dimulai pada Januari dan akan rampung pada April 2022 mendatang. Sirkuit akan dibangun sepanjang 2,4 km dengan lebar 18 meter dan dapat menampung 50.000 pengunjung. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Aris Setiawan, iNews melaporkan.